Halo guys, di video kali ini saya mau memperkenalkan 5 konsep yang bisa membantumu cuan dalam trading. Jadi biar trading kalian nggak ngawang-ngawang banget gitu. Kadang-kadang kan suka bingung ya, kok kayaknya udah ikutin sinyal sana sini, kok masih loss juga, atau kok kayaknya udah diajarin ini tapi kok salah gitu ya. Coba kuasain 5 konsep ini, udah dari situ mindset kalian akan berubah lagi ya. Kita mulai. Pertama, kita harus menghindari yang namanya survivorship bias. Ini apa sih maksudnya survivorship bias tuh? Nah ini saya coba kasih analogi dulu ya. Ini di sini di Perang Dunia Kedua kalau nggak salah ya. Di sini saya tambahin pointer dulu ya biar bisa ngejelasin. Ini jadi dari beberapa pesawat yang balik ya dari perang itu banyak yang rusak dan area rusaknya itu di sekitaran sini. Nih yang dikasih titik-titik gitu. Nah, berarti wah ini di sini ditembakin nih pesawatnya nih gitu kan. Nah, terus kan pesawatnya balik dari perang nih. Akhirnya area-area sini dibenerin. Area yang banyak ditembakin. Nah, ini agak salah. Kenapa? Karena ini adalah area di mana pesawatnya ditembak lalu masih bisa balik. Yang mana harusnya yang dibenerin area yang ini. Yang kalau pesawatnya ditembak nggak bisa balik. Nah, survivorship bias tuh kayak gitu. Nah, apa hubungannya sama trading? Karena kadang-kadang contohnya nanti akan saya kasih contoh ya. Nah, survivorship bias itu pada dasarnya konsepnya saat ada orang yang berhasil di satu bidang, dia langsung merasa paling expert di situ. Padahal sebenarnya karena kebetulan dia bertahan di situ aja gitu. Ya nggak mungkin nggak 100% kayak gitu, tapi pada dasarnya kebetulan dia bertahan. Dan di aktivitas tersebut memang secara statistik kemungkinan berhasilnya kecil, sama kayak trading. Ada orang tiba-tiba dapat 1 juta dolar dari trading. Belum tentu, belum tentu ya, belum tentu tuh orang bener-bener dari skillnya dia. Bisa jadi ada beberapa faktor keuntungan. Bukan berarti saya nggak bilang dia pasti nggak berskill ya. Tetap ada faktor keberuntungan. Yang mana kalau misalkan dia nyoba lagi atau dia ngasih lagi tips-tipsnya dia, lalu diterapin sama orang lain, belum tentu berhasil. Karena itu datanya cuma dari satu atau mungkin beberapa ya. Dan namanya kita juga harus paham ya nuance atau kondisi-kondisi dia itu seperti apa. Ya, kalau misalkan waktu itu saya nge-short Luna tahun 2021 pakai leverage kali 20 dari pucuk sampai sampai bawah, saya bakal cuan banyak banget. Tapi kalau di saat yang berbeda dengan kondisi yang mirip-mirip, saya nge-short Luna lagi sekarang dengan leverage kali 20, mungkin saya nggak akan cuan. Kan banyak sekali ya faktor-faktor yang nggak kita lihat. Cuma kebetulan ada orang yang beruntung atau ada orang yang bertahan, dia bakal cerita. Ya ibaratnya kayak lagi perang, terus ada satu orang yang selamat. Dia bilang, oh saya perang, saya selamat dari perang. Padahal kalau perang lagi, bisa jadi dia nggak selamat gitu. Nah, ini ada contoh. Mungkin teman-teman yang dulu ya, udah agak berumur, tahu ya, ini zaman 2010 ada namanya Paul Sigurita. Nah, Sigurita ini sering jadi dia terkenal gara-gara bisa nebak hasil dari pertandingan Piala Dunia gitu. Nah, dan kebetulan tebakannya cukup akurat. Tapi kan kalau misalkan kita asal ngikut si Paul ini, nggak bener dong. Orang tebakannya bisa jadi faktor keberuntungan, bisa jadi faktor lainnya lah. Gitu. Jadi jangan bilang Paul itu jago dalam menebak apa namanya meramal hasil sepak bola. Kurang tepat. Dan ada contoh satu lagi, bayangin ya, bayangin aja. Ada simpanse, simpansenya ditutup matanya. Terus dia suruh ngelempar dart ya, ngelempar kayak ginian. Nah, di targetnya itu ada mungkin 10 daftar kripto atau 50 daftar kripto dan saham. Saat dia ngelempar, misalkan dia ngelempar nih, set, masuk, tek. Misalkan dia ngelempar dapat masuk ke mudeng gitu. Lalu mudeng naik berkali-kali lipat. Si simpanse ini bakal dibilang sebagai orang atau trader yang jago banget gitu. Nah, kalau misalkan ada 100 simpanse lainnya yang ngelempar, terus ngelemparnya di target yang berbeda dan nggak naik, nggak akan dianggap jago. Atau misalkan di hari yang berbeda, saat ada simpanse lain ngelempar kena ke mudeng, mudengnya lagi nggak naik, nggak akan dianggap jago. Nah, itu harus paham di situ ya. Jadi kalau misalkan ada yang ngeklaim bisa merubah sekian jadi sekian, ya kalian harus tahu bahwa belum tentu metode yang dia pakai itu cocok buat kalian sekarang. Kondisinya beda, kondisi pasar beda, waktunya beda. Dan bisa jadi dia ada faktor luck juga gitu ya. Ya, bukan berarti dia nggak punya skill atau bukan berarti dia cupu atau segala macam. Harus dilihat faktor-faktor lainnya tadi.
Lalu sekarang ada yang namanya recency bias ya. Nah, kadang-kadang kalau misalkan kita lagi sering loss, kita bakal ada ngerasa ragu, panik, FOMO, nggak taat aturan, dan revenge trading. Makanya saya mau ngasih gambar nih. Misalnya nih, 20 kali trading, yang mana kita ceritanya loss terus. Misalnya ya, saya 20 kali trading loss terus di 2 minggu ke belakang. Itu kelihatannya PNL saya atau misalkan portofolio saya turun terus dong, gitu. Tapi, kalau misalkan ditaruh di time frame yang lebih besar, misalkan 200 kali trade atau 2 tahun ke belakang, belum tentu kayak gitu. Bisa jadi malah ternyata apa namanya si trade saya memang profitable banget gitu. Tapi karena saya cuman ngelihat di yang berapa hari ke belakang, kelihatannya kok kayak malah loss mulu ya gitu. Nah ini juga harus tahu ya, jangan sampai kita ngeluarin penyakit-penyakit yang tadi gitu, gara-gara recency bias. Lalu yang ketiga, decision fatigue nih. Ini penting banget nih. Ini kenapa banyak orang yang bilang the more you trade, the more you lose ya. Itu bisa ya gara-gara ini decision fatigue ini. Apa itu decision fatigue? Nah, di sini kita harus tahu ya. Gini, semakin banyak keputusan yang kita ambil, maka kualitas keputusan kita akan semakin menurun gitu. Keputusan itu apa? Banyak banyak banget keputusan tuh. Hari ini kalau misalkan ya, saya sebagai trader jam 7 pagi saya analisa harus long atau short. Akhirnya saya memutuskan untuk long. Lalu profit. Oke, fine. Udah. Lalu kalau nggak profit, oh ya udah nggak apa-apa. Besok saya melakukan tradingnya lagi. Kualitas analisa saya masih tetap bagus gitu. Tapi kalau misalkan jam 7 saya nanya mau long atau short, oke, masuk. Lalu jam 8 tanya lagi, jam 9 tanya lagi, jam 10 tanya lagi. Lama-lama analisa saya makin jelek gitu. Nah, ini yang harus diperhatikan ya. Makanya kalau trading kebanyakan itu biasanya jelek. Jadi kita harus pertimbangkan juga jumlah aset yang dianalisa dan tradingkan ya. Biasanya orang yang banyak yang gede itu profitable-nya misalkan, oh saya trading di emas doang gitu, atau saya trading di Bitcoin doang, atau saya trading di euro doang gitu. Kalau asetnya banyak biasanya kayak saya biasanya saya trading di yang lagi top gainer doang. Udah, ya saya nggak peduli mau apa aja. Saya cuma cari yang di top gainer misalkan kayak gitu. Atau aturan tradingnya. Ada orang yang cuma pakai Ichimoku doang, dia profit. Ada orang yang cuma pakai candlestick doang, dia profit. Kalau kita udah mau pakai moving average, Ichimoku, RSI, MACD, Elliott Wave, Fibonacci, ngelihat pergerakan bulan bintang juga, bingung karena terlalu banyak yang diatur, dipikir, dimasukin ke dalam decision. Atau ya berapa kali trading dalam sehari? Tadi udah saya jelasin ya, analisa apa analoginya. Dan kegiatan lain selain trading, udah trading, kerja, kuliah, bisnis, pacaran, bingung. Jadi selain trading kalau bisa dibatasi kegiatan yang bikin harus banyak mikirnya sebenarnya seperti itu ya. Oke, berikutnya konsep berikutnya ini drawdown ini yang sangat penting ya. Nah, di sini kalian bisa lihat, ini kayaknya udah sering lihat ya. Kalau kalian loss akan butuh lebih banyak untuk break even atau balik modal gitu. Ini saya kasih tahu, saya jelasin. Misalnya saya punya uang 100, lalu saya loss 10%. Berarti kan saya loss 10 kan? Duit saya jadi berapa? 90, ya kan? Nah, kalau saya trading lagi lalu profit 10%, itu nggak jadi 100, itu jadi 99. Makanya saya perlu profit 11% untuk jadi 100 gitu. Dan ini makin lama makin jauh. Kalau 20% jadi 25. Coba, kalau 20% dari 100 jadi 80. 80 kalau 20%-nya cuma 96, harus 25. Dan seterusnya ya. Apalagi kalau udah sampai di 50% udah bahaya gitu. Ini harus kalian pahami kalau saat mau mengambil posisi atau mengambil keputusan. Lawannya dari ini ada compounding. Makanya di sini konsistensi itu lebih bagus daripada perfection. Contohnya gimana? Nih, kalau kita 1% lebih baik setiap hari, maka kita akan selama setahun akan 37 kali lipat lebih baik. Ini kalau compounding. Maksudnya compounding itu gimana sih? Nah, misalnya saya profit ya, duit saya 100 nih misalkan nih. 100. Hari pertama saya profit 10%. Kan jadi 110 kan? Hari kedua kalau profit 10% lagi, nggak jadi 120, enggak. Tapi jadi 110 kali 10%-nya. Jadi 110 tambah 10%-nya dari 110, 11. Kita jadi 121. Hari kedua lagi 121 ditambah 12,1. Jadi 103 2,1 dan seterusnya seterusnya seterusnya.
gitu terus. Nah, itu compounding. Itu konsep-konsep ini kalian harus paham ya dalam trading ya, oke? Dah, gitu aja. Good luck guys. Pahami itu semua dan mudah-mudahan trading kalian tambah cuan ya.